Saya mau cari tas hitam, Mbak. Oh ini Mbak, Berapa ini, Mbak? 200.000 Mbak. Mbak, di sini aja kok 150, lebih murah dari di sana. Ini kualitasnya bagus loh Mbak. Emang Mbak meragukan kualitas saya? Mbak, bisa nego Mbak, 150 saya kasih Mbak. 100 Mbak, bawa pulang. Saya punya mau kualitas Mbak. mencari yang kualitasnya sangat bagus. Ini Mbak, Ini harga murah, kualitas bagus. Zara Mbak. Channel. Silakan Mbak, dipilih yang mana? Kamu jangan gitu dong, dia sudah beli sama aku. Emang kapan dia bilangnya dia lihat? Mbak, sama saya juga. Ayo Mbak, pilih yang mana? Aduh, gimana sih Mbak ini? Ibu kan gara-gara kamu. Aku enggak, emang dia udah ini sama Aduh, kamu? udah ribut kan nih. Enggak. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang yang intelektual itu tidak boleh mengambil keputusan dengan cepat. Melainkan kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Kita juga tidak perlu khawatir atas rezeki, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu punya rezeki masing-masing, jadi tidak perlu khawatir. Mana sih si Adel? Katanya mau datang. Ini udah jam berapa sih sih? Iya, kita ini kan penasaran apa yang ingin dia ceritakan itu. Dia nyuruh kita datang cepet-cepet. Aduh. Udah, mana ya dia? Ada apa? Kok berita apa? Itu loh, soal anaknya presiden. Siapa anak presiden? Kaisang. Kenapa guys? Oh enggak, berita soal apa sih yang lagi rame itu? Aku lupa deh. Oh iya, ijazah palsu. Kenapa ijazah palsunya? Kan katanya Kaisang lulusan S2 luar negeri. Kok palsu? Emang banyak diberitakan. Sekarang tuh lagi booming loh, lagi rame. Tapi menurut aku mah itu bukan ijazah palsu, netizen aja yang mau ngejatin dia. Ya kan karena netizen itu kebanyakan menggali kesalahannya. Kan ini lagi rame dan banyak tinggi juga yang mengklarifikasi soal itu. Enggak, aku nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Ih, kamu mah dibilangnya susah. Emang ada buktinya? Kita itu harus mencari buktinya terlebih dahulu, karena takutnya kita menimbulkan fitnah. Baik teman-teman, dari cuplikan di atas kita bisa mengambil nih bahwasannya mahasiswa itu harus menempatkan dirinya. Bagaimana sih cara dia menempatkan dirinya? Nah, menempatkan diri kita sebagai mahasiswa dalam filsafat ilmu di sini dalam bidang politik adalah ketika kita mendengar atau membaca sebuah berita, kita harus melakukan riset terlebih dahulu atau mencari tahu kebenarannya, sehingga Mencari kebenaran tentang berita tersebut, apakah berita tersebut benar adanya atau hanya sekedar berita saja? betul. Diingat ya teman-teman. Jam pulang nih. Ayo. Boleh. Aduh, anak-anak sampahnya pada mana? Padahal sudah diberitahu. Tidak perlu. Ada apa? Jadi gini Bu, untuk masalah kebersihan, mahasiswa itu walaupun sudah ada peraturan, tapi mereka tidak mau menjalankan peraturan tersebut. Mereka banyak membawa makanan, minuman, sedangkan sampahnya ditinggalkan di dalam kelas Bu. Jadi itu gimana Bu? Apakah banyak mahasiswa seperti itu? Banyak Bu, bahkan setiap hari ada saja sampah-sampahnya Bu. Baik, kalau gitu kita membuat peraturan baru kepada semua mahasiswa. Jikalau dia melihat temannya membuang sampah, itu kita langsung tegaskan di sekarang itu juga. Baik Bu, untuk hal itu siapa yang akan bertanggung jawab? Siapapun itu yang melihatnya. Baik Bu, terima kasih ya. Hai teman-teman, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang peranan filsafat ilmu dalam bidang sosial, yaitu Ya, di sini dalam filsafat ilmu yang sosial, mahasiswa harus mempunyai sifat tanggung jawab. Yang mana sih sifat tanggung jawab itu? Yang mana segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seseorang yang intelektual harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. betul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman di sini kemarin kan udah dikasih tugas nih. Ingat nggak
Bukan. Tidak. Oh, ya. Sekarang di sini mau tanya, apa sih itu tentang hakikat ilmu? Tidak. Kalau misal tidak ada yang ingin menjawab itu, apakah kalian tahu tentang apa penerapannya filsafat Islam? Emangnya kalian pada nggak tahu? Nggak tahu. Terus ini satu lagi deh, contoh penerapannya filsafat Islam siapa? Nggak tahu. Kok kalian pada nggak tahu sih? Mahasiswa itu harus dituntut untuk aktif, untuk kritis, berpikiran lebih luas. Kalau kalian nggak kayak gini, nggak akan pernah maju kita. Nah, dari video yang kita telah saksikan, di sini peran filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan adalah Yaitu seorang mahasiswa harus memiliki sifat yang kritis, Aktif serta moral sehingga kita dapat menempatkan diri kita sebagai mahasiswa. betul. Diingat ya teman-teman. Lagi cari apa sih? materi. Rep, kamu juga cari materi ya? Oke, siap. Ini judulnya itu sama ya? Hmm? Judulnya itu sama ya, tapi yang beda itu cuma isinya doang ya? Ya, sama konsep-konsepnya juga harus berbeda dari kelompok lain. Oh, nah kalau misal gini, kalian jangan kasih makanan kita ke orang lain ya? Oke. Izin menentukan makalah, Bu. Oke. Periksa dulu ya. Ya. Dinda dari kelompok 7 ya? Iya, Bu. Betul. Bu Zira dari kelompok 6. Ini semuanya udah bagus. Kenapa judulnya bisa sama kalian berdua? Kalau kami cari sama apa, Bu? Sama kelompok. Kalau ini nggak tahu, Bu. Kalau kami itu apa, Bu? Dikasih sama Rifki, Bu. Kok bisa? Tahu siapa? Tapi kelompok aku. Iya. Bisa. Tidak tahu juga, Bu. Soalnya kemarin tuh tiba-tiba dikirim sama Rifki ini juga itu. Kok bisa? Mulai dari judul, kata pengantar kami sama, daftar isu juga sama. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya ini besok kalian revisi lagi, ganti judul yang berbeda, lalu kumpulkan kembali kepada saya besok. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Daripada makalah ini nggak kita pakai, mending jual aja. Kok bisa sih ada temennya kayak gitu? Iya ya. Ya kayaknya menjual segala macem. Aduh. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, Sehingga sesuatu yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Nah, didengar ya teman-teman. Jangan menjadi pengkhianat di dalam kelompoknya ya guys. Iya, dan dari video tersebut jangan dicontoh ya teman-teman. Jangan ya dek ya. Assalamualaikum. Salam. Kok baru pulang sih? Ya kan kerja. Kerja apaan emangnya? Kemana semua uangnya? Ini beras kita udah habis, gula, garam, sembako semua di rumah. Lah, kan baru beli kemarin. Baru beli. Emang kamu beli kasih siapa? Ya kita lah. Uang yang kamu kasih itu nggak cukup. Lah, kok gitu? Jadi istri kok nggak bersyukur amat? Bukannya itu uang kamu yang sedikit ya? Enggak lah. Aku udah capek banget hidup sama kamu kayak gini. Kalau begitu, mulai saat ini kita cerai. Saya talak kamu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kenapa Zira? Kenapa? Tenang. Saya diceraikan suami saya Ustazah. Kok begitu? Bagaimana ceritanya? Iya Ustazah, saya cuman mengasih tahu bahwasannya nafkah dia itu kurang, tapi dia bilangnya saya istri nggak bersyukur Ustazah, terus dia menceraikan saya. Gimana itu Ustazah hukumnya? Hukumnya dia berapa kali menolak kamu? Dia bilang dia cerai, terus dia jawab talak lagi. Secara berturut-turut atau tidak? Iya Ustazah. Dari cerita kamu, kalau suami mengucapkan talak pada istri secara berturut-turut,
itu hukumnya sah dalam Islam. Terus harus gimana Ustazah? Menurut dalam Islam, kalau suami sudah mengucapkan talak 3, kalau kalian ingin kembali bersama, kalian harus menikah masing-masing terlebih dahulu. Berat juga ya Ustazah. Ya sudah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama yang sabar ya. Baik teman-teman, dari cuplikan video yang udah kita tonton nih, peranan filsafat ilmu dalam bidang agama tadi itu apa sih? Nah, dalam bidang agama, peranan filsafat ilmu adalah kita sebagai mahasiswa dituntut untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga Melainkan harus menyelesaikan sebuah masalah dengan hati yang tenang dalam mengambil sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak merugikan orang lain atas keputusan yang kita perbuat. nah betul, sehingga kita tidak merugikan banyak orang dan kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai mengambil sebuah keputusan